Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi untuk judul perancangan sistem manajemen kinerja. Kami beranggotakan 2 orang, saya Johanna Dihamsa dan rekan saya Ananda Lisandri Julia. Tujuan dari perancangan sistem manajemen kinerja yaitu agar tercapainya sasaran atau tujuan perusahaan sehingga terciptanya keunggulan bersaing. Yang kedua, sebagai alat yang digunakan untuk evaluasi kerja pegawai, di mana kaitannya dengan pengembangan pegawai, penempatan posisi, promosi, dan juga PHK. Terdapat 10 kesalahan besar yang sering dilakukan dalam proses perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menelusuri keluaran yang tidak dapat dikendalikan, yakni dibuatnya ukuran-ukuran dalam perancangan sistem manajemen kinerja yang tidak bermakna bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, mengumpulkan data yang telah diketahui sebelumnya. Kita ambil contoh, manajer mewajibkan bawahan untuk mengisi checklist aktivitas yang dilakukan setiap jam. Padahal checklist aktivitas sama dengan job desk yang telah ada dalam kontrak kerja antara pegawai dengan perusahaan di awal dan sudah ditandatangani di awal. Hal demikian biasanya dilakukan oleh manajer karena mencurigai adanya penyalahgunaan waktu atau manipulasi jam lembur, padahal kecurigaan tadi sebenarnya bisa diatasi dengan dilakukan observasi sederhana. Yang ketiga, mengumpulkan data yang tidak perlu. Kita ambil contoh, direktur SDM menggunakan absensi kehadiran kelas selama pelatihan sebagai tolak ukur atas keberhasilan dalam sebuah pelatihan. Padahal kehadiran tidak ada kaitannya dengan tujuan dari pelatihan itu sendiri, sehingga menghitung jumlah kehadiran peserta pelatihan merupakan kegiatan yang tidak perlu jika dikaitkan dengan ukuran keberhasilan sebuah pelatihan. Yang keempat, terlalu menitik beratkan pada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan akan menimbulkan masalah dikarenakan satu, diketahui beberapa orang tidak mengisi dengan sungguh-sungguh survei tersebut karena merasa atau bahkan secara terang-terangan menolak karena tidak ada waktu. Yang kedua, banyak biaya terbuang hanya untuk mencermati skala 3,5 sampai dengan 5 hasil jawaban responden, namun tidak ada cara untuk mencapai kinerja ini. Yang kelima, eksekutif yang terlalu berfokus pada ukuran detail. Eksekutif yang terlalu banyak menaruh perhatian detail pada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh level bawahannya, sehingga ia lupa akan tugas strategisnya. Yang keenam, ukuran yang tidak terkait dengan rencana strategis. Penerapan ukuran dalam sistem manajemen kinerja yang berdasar pada laporan berkaitan di masa lalu sehingga tidak sinergi dengan rencana strategis di masa yang akan datang. Yang ketujuh, gagal mendefinisikan korelasi atau keterkaitan yang praktis antar ukuran yang diterapkan. Penerapan leading indikator atau kinerja yang diharapkan yang tidak memberikan perbaikan pada lagging indikator atau kinerja yang seharusnya tidak terjadi. Yang kedelapan, melaporkan data yang sulit dibaca dan sulit dianalisis. Memberikan semua laporan secara terinci akan menyulitkan eksekutif dalam membacanya, sehingga cukup indikator kunci yang dilaporkan dan rincian detail sebagai lampirannya. Yang kesembilan, terlalu menitik beratkan pada pengukuran proses bukan hasil. Upaya perbaikan proses atau prosedur dalam perusahaan yang diharapkan memberikan perbaikan, namun aktualnya tidak memberikan nilai tambah pada hasil keluaran, sehingga dinilai sia-sia. Yang ke-10, mengukur variabel yang mendorong perilaku keliru. Contohnya,
Pada sebuah restoran cepat saji, ukuran keberhasilan manajer operasional adalah berapa banyak ayam goreng yang tidak laku dijual untuk dibuang pada akhir jam kerja. Ukuran kinerja yang demikian berakibat pada sang manajer tidak akan menggoreng ayam sampai ada pesanan. Hal ini berakibat pada lamanya pelayanan karena pelanggan harus menunggu lama sehingga banyak pelanggan kecewa dan meninggalkan restoran cepat saji tersebut. Dalam perancangan sistem manajemen kinerja harus berlandaskan pada visi, misi, dan strategi perusahaan. Visi merupakan rangkaian kalimat yang dinyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi merupakan pijakan awal dalam menyusun misi, strategi, maupun variabel dan benchmarking yang akan digunakan. Fungsi dari visi yakni penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya. Yang ketiga, membentuk dan membangun budaya perusahaan atau corporate culture. Adapun kriteria visi yang baik adalah menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan. Yang kedua, singkat, jelas, fokus, dan merupakan standard of excellence. Yang ketiga, realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi. Yang keempat, atraktif dan mampu menginspirasi komitmen serta antusiasme. Yang kelima, mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan serta mengesankan bagi pihak yang berkepentingan. Yang keenam, dapat ditelusuri tingkat pencapaiannya. Contoh dari visi. Kita ambil contoh PT Telkom Indonesia menjadi pelaku infokom terkemuka di kawasan regional, atau PT PLN diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda Lisandri Julia. Terima kasih. Selanjutnya akan membahas tentang misi. Definisi misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat baik produk maupun jasa. Tujuan misi sendiri adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan akan menuju. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan misi. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming ini sendiri maksudnya mengumpulkan pendapat beberapa orang yang akan menjadi misi. Jadi pendapat kata-kata dari beberapa orang yang sesuai dengan perusahaannya, tidak yang melenceng dari ciri-ciri perusahaan atau tujuan dari perusahaan. Kemudian selanjutnya yang kedua, penyusunan prioritas. Yang dimaksud di sini adalah memfokuskan pada kata-kata yang paling penting. Jadi kata mana sih yang paling penting, yang paling pokok, yang paling ingin dicantumkan di misi perusahaan. Yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata menjadi kalimat atau paragraf. Jadi setelah kan masih kata-kata, kemudian disusun menjadi kalimat yang baik, paragraf yang baik, yang sekiranya benar-benar cocok dengan perusahaan tersebut. Yang keempat, mengedit kata-kata. Jadi pada step 3 itu tadi belum selesai karena kan kita belum mencocokkan semuanya atau belum memperbaiki semuanya, masih menyusun menjadi kalimat
kemudian kan memperbaiki kalimat itu tadi menjadi kalimat yang enak didengar, enak juga dibaca, sehingga untuk para pembaca dan pendengarnya pun paham tentang misi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, kriteria misi yang bagus itu yang pertama, cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak ditetapkan. Yang kedua, cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arahnya. Yang ketiga, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, bebas dari jargon atau kata-kata yang tidak bermakna. Jadi untuk misi sendiri tidak mungkin kan memiliki kata-kata yang seperti HE kan, seperti pada saat menjadi supporter itu ya tidak bagus juga, ya tidak disarankan lah, karena kan misi itu sendiri kan menjadi dasar dari apa sih tujuan perusahaan tersebut, apa sih tujuan dari pendirian perusahaan tersebut, dan orang pun akan mengenal perusahaan dari membaca misi dan visinya itu tadi. Ya, yang selanjutnya ini contoh misi dari dua perusahaan. Yang pertama, perusahaan luar negeri penerbangan Boeing yang berbunyi to pass the leading edge of aviation, taking on his challenge innovatively and doing what other cannot do, yang artinya untuk mendorong keunggulan penerbangan, mengambil tantangan besar secara inovatif, dan melakukan apa yang orang lain tidak dapat dilakukan. Jadi misinya ini benar-benar sangat simple, tetapi kita tahu di sini bahwasanya Boeing ini ingin menjadi yang unggul dalam penerbangan, ingin selalu bisa mengambil tantangan dalam dunia penerbangan yang tidak semua orang itu bisa, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari perusahaan dalam negeri atau Indonesia sendiri, yaitu PT Telkom, yang berbunyi yang pertama menyediakan layanan satu atap dengan kualitas unggul dan harga bersaing. Yang kedua, mengelola bisnis melalui praktek terbaik, mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul, teknologi kompetitif, dan mensinergikan mitra bisnis. Yang selanjutnya kita akan membahas. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang strategi. Definisi strategi sendiri adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan. Setiap apa yang dibuat oleh perusahaan seperti peraturan, SOP, strategi perusahaan pasti sangatlah penting atau sangat berpengaruh untuk perusahaan ke depannya. Di sini pentingnya strategi perusahaan adalah yang pertama, strategi perusahaan melibatkan semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, berkonsentrasi pada kelangsungan hidup bisnis perusahaan. Yang ketiga, meliputi seluruh jangkauan dan kedalaman aktivitas organisasi. Yang keempat, mengarahkan perubahan dan mencakup hubungan antara perusahaan dan lingkungan. Dan yang kelima, mengembangkan strategi perusahaan berupa hal yang sangat krusial untuk memicu penjualan, keuntungan, pangsa pasar, dan nilai saham. Yang selanjutnya ada 4 elemen kunci yang sebaiknya terkandung dalam pernyataan strategi agar dapat unggul dibandingkan dengan kompetitor. Yang pertama, berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang dimaksud di sini adalah keputusan dalam perusahaan dapat dijaga atau dipelihara sehingga hidup perusahaan akan langgeng. Jadi peraturan-peraturan yang awal sudah dibuat oleh perusahaan harus dijalankan dengan benar, sehingga apa yang diinginkan perusahaan pun akan tercapai. Yang kedua, pengembangan proses.
mengembangkan proses untuk menyampaikan strategi. Di sini dimaksud adalah bagaimana mengembangkan organisasi atau memberikan kesempatan pada organisasi untuk berkembang demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menawarkan keunggulan kompetitor. Di sini dimaksud adalah menawarkan atau menyajikan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melebihi pesaing yang ada saat ini maupun yang berpotensi menjadi pesaing. Jadi kita harus menyajikan keunggulan dari perusahaan tersebut yang berkelanjutan, yang benar-benar membuat pesaing itu takut untuk bersaing dengan perusahaan kita. Yang keempat, eksploitasi keterkaitan perusahaan dengan lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah strategi harus mengeksploitasi atau memanfaatkan berbagai keterkaitan yang ada antara organisasi dengan lingkungannya. Lingkungannya ini seperti apa? Seperti pemasok, pelanggan, kemudian kompetitor, pemerintah. Di situ kalau seperti pelanggan harus memanfaatkan seperti memberikan review-review atau bagaimana caranya kita membuat pelanggan percaya dengan perusahaan kita, seperti itu. Selanjutnya, penilaian terhadap strategi. Yang pertama, uji tes untuk strategi apakah sudah baik atau tidak dari aspek penerapannya, yaitu yang pertama uji nilai tambah. Yang di sini dimaksudkan adalah strategi yang bagus akan memberikan nilai tambah seperti keuntungan, peningkatan pangsa pasar, kemudian peningkatan kemampuan inovasi, dan peningkatan kepuasan pegawai. Yang kedua, uji konsistensi. Strategi yang bagus akan mendorong perusahaan untuk konsisten terhadap kondisi dan keadaan lingkungan yang terjadi. Jadi bagaimanapun keadaan lingkungan di sekitar perusahaan atau bagaimanapun keadaan pasar yang dituju perusahaan tersebut, perusahaan tetap bisa konsisten dengan apa yang akan dikerjakan sehingga tujuan yang ingin dicapai pun terlaksana dengan baik. Yang nomor 3, uji keunggulan kompetitif. Strategi yang bagus akan menambah keuntungan kompetitif yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian selanjutnya uji tes secara akademis. Itu ada 5. Yang pertama, uji orisinalitas. Di sini menguji keaslian apakah benar-benar hasil analisis atau hanya penjiplaan semata. Karena banyak sekali ya, dicari di Google pun gampang strategi perusahaan-perusahaan ternama. Yang kedua, uji tujuan. Menguji apakah dalam strategi tersebut terkandung tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, uji konsistensi. Logika. Di sini apakah masuk akal dan konsisten antara visi, misi, dan strategi yang dicanangkan. Jadi tidak boleh melenceng sama sekali, harus benar-benar searah semuanya. Kemudian yang keempat, uji resiko dan sumber daya sebagai konsekuensi dari penerapan strategi yang dicanangkan. Nomor 5, uji fleksibilitas. Menguji apakah strategi fleksibel terhadap berbagai perubahan bisnis yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah 4 strategi dasar yang sering kali digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, low cost strategi. Low cost strategi adalah strategi biaya rendah, di mana fokusnya pada penawaran harga yang kompetitif, digabung kualitas produk flower, harus unggul dalam riset pasar, menjaga hubungan jangka panjang dengan supplier, proses efisien.
Jadi di sini ada perusahaan dengan strategi bagaimana caranya ia bisa menjual harga murah tetapi kualitas pun menengah ya. Jadi dia mendapat untung banyak. Yang kedua, produk leadership atau produk yang menjadi utama, memimpin ya. Di sini fokusnya pada inovasi produk. Jadi perusahaan yang menggunakan strategi dasar ini benar-benar produknya benar-benar memikirkan produk itu yang kreatif, inovatif. Jadi tidak semuanya itu punya. Kemudian prioritasnya atau yang paling diutamakan adalah first to market. Maksudnya di sini adalah memasuki pasar yang paling utama. Karena perusahaan yang menerapkan strategi ini cenderung menganggap kecepatan dalam memasuki pasar itu paling utama atau prioritas. Karena bagaimanapun kalau produk semuanya kan nggak ada ya. Contohnya ada produk sandal. Sandal ini tuh dikeluarkan oleh perusahaan A. Kemudian di pasaran itu nggak ada. Otomatis kan meskipun harganya pun melambung atau mahal banget, pasti banyak konsumen yang ingin membeli karena dia benar-benar pertama kali di pasaran. Nah, disitulah dari situlah perusahaan bisa meraih untung yang banyak karena mayoritas memang tidak memperdulikan harga seperti itu. Yang kedua, complete customer solution atau strategi solusi pelanggan yang lengkap. Jadi di sini lebih fokus pada pembinaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Karena itu juga sangat penting untuk kemajuan produk kita atau kemajuan perusahaan. Kan di situ perusahaan akan bisa memiliki nama baik yang sangat unggul, tapi juga bisa nama baik pun gampang tercoreng hanya karena seorang pelanggan. Prioritas utama dari strategi dasar ini adalah kualitas, keunikan, dan kelengkapan pelayanan. Jadi pelayanan pun benar-benar diutamakan. Pelayanan kepada pelanggan benar-benar tidak diremehkan begitu saja. Kemudian yang keempat, sistem lock-in strategi atau kunci sistem dalam strategi. Di sini memfokuskan untuk membentuk standar produk yang diterima luas dalam industri yang bersangkutan serta menawarkan kualitas dan harga terjangkau bagi pelanggan dan komplementer. Kunci suksesnya di sini adalah kecepatan perusahaan membentuk pasar sehingga produk dapat dianggap menjadi standar dalam industri yang bersangkutan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.